80 anak, dan ternyata pada hari ini kita bisa menyantuni 100 saja. 160, alhamdulillah. Bagus ya. Alhamdulillah. Maka saya karena ada 3 ibu bapak yang akan ketika kita meninggal masih kita mendapatkan terus-menerus. Satu, sudah jariah. Kedua, amal yang anaknya soleh mendoakan orang tua. Ketiga, dan ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu itu dari para guru-guru, para asisten, para dan usul yang dari ustazah itu kan ilmu bermanfaat. Ketika ustazah tinggal ini, tapi anak-anak terus berantai mata rantai siklus terus sampai kita cucunya, cicitnya kita terus akan kita pahala, kita mengalir sampai bersulat kayak ustazah Sumarni, Puji, ustazah Umi Azizah, dan ustazah dari yang lainnya dari yang bisa share ataupun dakwah. Waduh, ini karena apalagi bacaan Al-Quran dan lain-lain, kita mengajarkan Al-Fatihah ketika terus dibaca berulang-ulang, itu yang paling mengerikan itu bisa mengajarkan Al-Fatihah. Kenapa? Surat Al-Fatihah kita baca minimal 5 kali dalam sehari. Ketika anak-anak kita diajar Al-Fatihah dengan benar dan dibaca terus setiap hari, pahala mengalir buat ukti-ukti semua kalau guru kita. Dan itu makanya kalau bisa Al-Fatihah itu diajarkan orang tua kita, sebagai orang tua harus kita yang ajarkan. Tapi kalau nggak bisa, ya kalau biasa baca Al-Quran mau serahkan pada ahlinya biar bacanya nggak rusak. Karena Al-Fatihah itu sangat fundamental. Kalau bacaan Al-Fatihah salah, kita sebagai imam itu rusak semuanya. Ketika ada makmum yang lebih fasih, ternyata imamnya bacaannya rusak, itu rusak semua, gagal gitu ya. Maka kalau bisa jadi imam itu berat banget. Karena bacaan Fatihah itu menurut kita yang sangat fundamental yang harus nggak bisa main-main. Makanya makmum gurunya benar. Dan itu mungkin salah satunya itu mengajarkan Al-Fatihah itu penting. Pasti setiap kita sholat Al-Fatihah itu kan dibaca. Untuk sholat rawatib, sholat sunat dan lain-lainnya itu akan luar biasa. Itu mungkin sedikit ya prolog kepada mungkin ini sampai jadinya piatu. Semoga kita bisa berani terus dan besok-besoknya terus akan lebih baik lagi. Dan ini mohon maaf kemarin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa marilah kita tidak bosan-bosannya menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga jumlahnya, sehingga pada hari menjelang siang ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini, musola barokah, untuk dalam rangka acara santunan anak yatim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Musola Barokah, Bapak Raden Mahasiswadi, yang kita hormati juga seluruh jajaran daripada pengurus Musola Barokah. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ketua RT 009 Bapak Ade Supisna. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ketua Majelis Taklim yang Doa, Ibu Endah. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ketua Panitia daripada acara santunan anak yatim ini, Ibu Puji, Ustazah Puji, dan ibu-ibu para ustazah yang mungkin hadir dan tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya. Dan seluruh para tamu undangan, para anak yatim dan ibu-ibunya, orang tuanya, yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
alamin. Terima kasih atas kesempatannya saya diberikan panggung ya. Selama ini saya juga udah diwakili oleh DKM, harusnya seharusnya cukup gitu, karena DKM juga panjang lebar kali tinggi yang korong ya. Udah nggak kebagian saya, semuanya korong harusnya habis. Harusnya ini DKM ceramah, acara utamanya saya sambutan, Pak DKM ceramah, itu baru cocok. Ya itu amplopnya nanti di akhirat. Iya, Masya Allah, ini alhamdulillah. Kalau saya lihat anak-anak yatim kita di lingkungan Rumahan Wahan Harapan ini, alhamdulillah berkah, karena saya lihat masing-masing organisasi atau yayasan atau majelis taklim itu berlomba-lomba untuk menggalang dana ya, untuk menyantuni anak yatim ya, entah di masjid, musola, organisasi atau yayasannya, kemudian juga ibu-ibu pengajiannya. Contohnya kemarin kita buka bersama di Musola Barokah, kita juga mengadakan santunan juga, kemudian di Babu Salam juga santunan juga, mungkin di Musola Munawaroh juga. Jadi alhamdulillah, insyaallah inilah keberkahan di Rumahan Wahan Harapan salah satunya ya. Kita bisa berlomba-lomba untuk menyantuni anak yatim kita. Insyaallah semua kita berdoa semoga anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama, negara dan nusa dan bangsa, yang terutama berguna juga bagi orang tuanya ya. Itu mudah-mudahan anak kita semua diberikan kecerdasan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan untuk melanjutkan pendidikan sampai nanti selesai dan kemudian bisa bekerja dan berguna bagi orang tuanya. Kemudian juga saya terima kasih kepada Majelis Taklim yang Bu'a yang telah alhamdulillah setiap tahun ya, saya dengar tadi dari tahun 2010, Masya Allah istiqomah ya, istilahnya sampai sekarang masih senantiasa selalu memberikan acara atau menyempatkan acara di bulan-bulan Ramadan untuk menggalang dana dan untuk menyantuni anak yatim ini. Nah, dan ini adalah merupakan suatu acara yang mulia, karena siapa lagi yang akan menyantuni anak yatim kita di lingkungan kita kalau bukan kita semua gitu. Karena kita semua bertanggung jawab ya atas istilahnya pendidikannya atau kebutuhan-kebutuhan anak yatim yang ada di lingkungan kita. Kita semua bertanggung jawab. Itu oleh karena itu kedepannya semoga ini akan lebih meriah lagi, lebih banyak lagi donatur-donatur yang akan menyantuni anak yatim ini. Dan bahkan semua semoga para donatur-donatur yang ikut hadir di acara ini semoga diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan diberikan umur panjang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan sambutan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat bahagia, nikmat sejahtera untuk kita semuanya, hingga kita semuanya pada pagi hari yang cerah ini bisa berkumpul dalam rangka santunan anak yatim dan kaum duafa yang diselenggarakan oleh Yang Bu'a. Untuk itu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yang Bu'a kita, Wahana Harapan. Semoga kegiatan ibu-ibu dalam menyantuni anak yatim piatu dan kaum duafa semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah ini menjadikan kita semakin kuat menjalankan keimanan kita. Semoga ibadah puasa kita
di hari ini dan di hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ini menjadi umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Al Barokah Bapak R. Syuwadi, dan yang terhormat Bapak Edi Waluyo selaku pembimbing saya, penasehat saya, yang memberi motivasi saya untuk selalu semangat dalam membangun lingkungan RW 032 ini. Dan yang terhormat Ketua RT 9 Bapak Ajat, yang terhormat Bapak Budi selaku mantan Ketua RT 9, yang terhormat juga Bapak sekalian yang hadir pada hari ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, dan anak-anak tercinta sekalian yang hadir pada pagi hari yang cerah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan untuk kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu sekalian, dan anak-anak kita sekalian, baru saja saya tiba di Mushola Al Barokah ini sudah ditodong untuk kasih sambutan. Tapi gak apa-apa, terima kasih atas atensinya dari pembawa acara kita, bidadari surga. Semoga kegiatan kita ini semuanya menjadikan keberkahan untuk anak-anak kita semuanya, khususnya anak-anak yatim dan kaum duafa, dan menjadi keberkahan untuk perumahan Luar Harapan khususnya RW 032 ini. Bapak Ibu sekalian, dengan terselenggaranya acara ini, semoga untuk para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk menyantuni kaum duafa, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan untuk kegiatan berikutnya bisa menjadi donatur tetap untuk Yan Bua. Betul Bu ya? Karena ini menjadi kegiatan rutin untuk Yan Bua, untuk menyantuni anak yatim piatu dan kaum duafa. Dengan menyantuni anak yatim piatu itu artinya kita menyayangi anak-anak yatim piatu itu dan menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Semoga dengan ladang pahala itu bisa mengantarkan kita ke pintu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk bapak-bapak ibu sekalian, tidak cukup dengan menyantuni anak yatim piatu, kita juga harus bisa bekerja keras, tetap selalu semangat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita dan untuk anak-anak kita semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Intinya kita harus tetap semangat, selalu berpikir positif, selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk lingkungan, dan untuk masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah kenyataan
yang mengharu biru. Inilah hidupku yang tak berdaya, yang mereka sebut seorang yatim. Sungguh kenyataan yang teramat pahit, rintihan batinku yang menjerit sakit. Terkadang aku bersedih, terkadang aku menangis. Jika mereka semua bilang masa depanku sempit, Ayah, ketika mereka semua berada di tengah kehangatan seorang ayah, mataku menatap iri. Tiada hentinya kelopak mata ini menitikkan perih. Air mata, sepi, sunyi, tak ada lagi canda tawar yang gembira. Kebahagiaanku semakin jauh dan kesedihanku datang menghampiri. Aku selalu berdoa, semoga ini hanyalah mimpi, mimpi buruk yang kian menyepi. Kadang di benak ini ingin sekali aku mengakhiri hidup yang tak berarti ini. Namun hati kecilku selalu berkata, semangat untuk terus bangkit. Teman-teman, walaupun keluarga yang kita dambakan ini tidak lagi utuh, kita harus berjanji untuk memegang masa depan yang utuh. Ya Allah, bebaskanlah kami dari penyesalan yang membayang, dan mudahkanlah kami dalam menjalani hidup ini. Kami ikhlas Ayah lebih dulu pergi. Semoga beliau dapat beristirahat dengan tenang di sana. Ayah, Bunda, para donatur dan pengurusku, jadilah orang tua utuh kami. Sayangilah kami, tegur kami jika kami salah, karena kami rindu kasih-Mu Ayah. Ya Allah, cintailah beliau dalam kasih sayang-Mu. Sehatkanlah jiwa serta raganya, kuatkanlah iman dan Islamnya. Kami tidak bisa membalas apa yang Engkau berikan kepada kami. Semoga Allah dapat membalas semuanya. Ayah, Bunda, para donatur dan pengurusku, semoga di akhirat nanti kita dapat bertemu kembali sedekat jari tengah negeri telunjuk ini. Salam sayang dari kami semua, anak-anak yatim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang akan disampaikan oleh Umi Ustazah Hajar Siti Mu'azizah selaku Ketua LMY Kota Bekasi. Kepada Umi kami persilakan. Ya, terima kasih. Gak kalah dengan Bapak DKM, mau pantun dulu saya. Boleh ya? Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum hadirin semuanya. Saya ini ya. Udah satu aja. Enggak ada yang saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan syahrus syiyam syahrul qiyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati para alim ulama, para romo-romo yai, para ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwanya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Musul Al-Barokah Al-Mukarram Ustadz Latin Masiswadi, yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Bapak RW 32 Bapak Edi Waluyo, dan juga Bapak RW yang baru Al-Bapak Jaminun, yang sama-sama kita hormati. Yang tetap harus dimurajaah tiap hari, minimal beliau pengasuh pondok Pembaca Quran Kudus yang menghimbau kepada seluruh jamaah yang udah hafal Al-Quran dapat syahadah baca Al-Quran minimal 4 lembar dalam sehari. Bisa itu? Insya Allah 4 hari 4 lembar kira berapa menit ya? 10 menit nggak ada kalau udah lancar ya. Nah, kalau bisa bantuan juz 1 hari satu juz, kalau bisa lebih alhamdulillah, itu akan membawa keselamatan kita besok menuju di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, rambut kita sekarang hitam, kalau udah tua jadi apa Bu? Putih. Kalau udah putih larinya kemana Bu? Dekat dengan apa? Dekat dengan kubur kan? Dekat dengan kubur, maka kita diusahakan kubur kita biar terang, kubur kita biar ada yang nemenin, yaitu dengan cahaya Al-Qur'an. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca besok di yaumil qiyamah akan datang kepada pembacanya, yang disebut dengan sahibul Quran, orang yang punya Al-Qur'an. Orang yang punya Al-Quran bukan orang yang beri Al-Quran tuh taruh lemari, besok lagi beri Al-Quran taruh lemari sampai penuh lemarinya, bukan. Orang yang sahibul Quran itu orang yang sudah belajar Al-Quran, bisa baca dengan mahir, dan dia terus baca murojaah tiap hari sampai hatam, diulang lagi, hatam lagi, diulang lagi. Itulah disebut dengan sahibul Quran. Dan orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka Bapak Ibu semuanya, orang yang berada di dalam Al-Quran, kata Nabi, besok di yaumil qiyamah Allah stempel. Dengan stempelnya bukan Bapak DKM yang ngasih, bukan Bapak Presiden yang ngasih, bukan Bapak RT, tapi yang stempel langsung Allah. Apa stempelnya? Khairukum. Apa artinya khairukum Bu? Orang yang terbaik di antara kalian, ya, istambal pada Allah. Siapa itu? Khairukum, yaitu man ta'allama al-Quran wa 'allama, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Itulah besok di yaumul qiyamah akan berstempel Allah yang namanya khairukum. Dan pertama kali dapat stempel siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan adanya tauriqah yang Quran di wilayah yang dipimpin oleh Ustazah Endah Yuniati semakin berkembang, sehingga bisa menjadi ahlul Quran dan semua wilayah menerima keberkahan Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang belum belajar ayo terus belajar, yang belum belajar semangat terus untuk mencapai syahadah. Ada yang belum syahadah? Ada, terus semangatin belajarnya. Selagi nafas ada kita, yuk terus memperbaiki tahsin Al-Quran kita, insya
insyaallah. Unggulan yang ketiga apa? Unggulan ketiga di bulan Ramadan, sedekah. Maka malaikat Jibril tiap bulan Ramadan datang ke Rasulullah, yaitu dengan murajaah Al-Quran, wahyu Allah diturunkan. Setelah itu di bulan Ramadan datang untuk apa? Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan, lembutnya Rasulullah seperti hembusan angin dalam sedekahnya. Hembusan angin yang tanpa batas itu Rasulullah. Semangatnya dalam beribadah. Maka para sahabat yang lain, Rasulullah yang udah dapat jaminan surga aja masih di bulan Ramadan semangat untuk sedekah, semangat untuk baca Al-Quran, semangat untuk melakukan aktivitas agama. Maka saya yang bukan siapa-siapa, jaminan surga aja belum tentu, maka saya harus lebih semangat lagi seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, perumpamaan orang yang mengeluarkan sebagian hartanya, sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya untuk anak-anak yatim yang sekarang ada di depan kita, untuk para du'afa, para janda yang membutuhkan urat tangan kita, Bapak Ibu, ya. Maka infak yang kita keluarkan di jalan Allah itu, kata Allah, maka serupa dengan satu benih. Satu benih itu menumbuhkan 7 butir, dan 7 butir itu menumbuhkan 100 biji. Masya Allah. Gak ada ceritanya orang sedekahnya anak yatim jadi miskin. Gak ada. Gak ada ceritanya kita ngasih sedekah untuk orang tua saudara kita, sekitar kita yang membutuhkan kita, gak bakalan miskin. Karena janji Allah, orang yang bersedekah maka kita berikan satu benih, Allah tumbuhkan 7 butir, berkembang terus 7 jadi 100 biji terus Allah tambahkan min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang dia akan kita sangka-sangka. Itulah Allah yang mengeluarkan kita, yang mengeluarkan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang ibu keluarkan rezekinya, mungkin tidak spontanitas hari ini, tiap tahsin seminggu sekali 2 kali nyelipin 50.000, 10.000 di kotak infak untuk anak yatim, gak terasa kan Bu ya? Gak tahu-tahunya setahun udah sampai, Masya Allah, bisa menyatuin 106 anak, Masya Allah, barakallah. Ada rezeki lagi di bulan Ramadan bisa tambahin, Masya Allah, aku pengen bersedekah di bulan Ramadan, karena sedekah di bulan Ramadan amalnya dilipatkan, ngasih lagi, Masya Allah, rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah mentambah berkah rezeki para donatur yang hari ini telah menerima anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir amal unggulan di bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Iktikaf, bapak-bapak mungkin iktikaf di masjid, ibu di mana? Di masjid boleh, di rumah boleh. Minimal bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat tahajud dan sholat hajat. Banyakin baca istighfar, sholawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha menjadi manusia yang dermawan, karena kata Nabi as-sahiyun, orang yang dermawan, suka memberikan saudara anak yatim, membantu orang lain, qaribu minallah, dekat dengan Allah. Pengen dekat dengan Allah Bapak Ibu? Jadi orang yang dermawan. Qaribu minannas, dekat dengan manusia. Ba'idu minannar, jauh dari neraka. Itulah orang yang suka mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ya, wal bakhil, orang yang pelit. Pelit, medit kata orang Jawa ya. Punya harta, ada infak tiap minggu, yang dikeluarin apa Bu? Abu-abu, apa yang ungu, apa yang hijau, apa yang biru, apa yang merah.
Dompetnya dibuka di ucel-ucel mana ya? Jadi yang kecil yang abu-abu lagi. Nah, orang yang pelit kata Nabi, ya, ba'idu minallah, jauh dengan Allah. Ba'idu minallah, jauh dengan manusia. Kalau kita punya tangga dekat nih, dia masak baunya sampai kemana-mana, gak pernah nganterin ke samping-sampingnya. Punya banyak mobil, banyak motor, banyak kendaraan. Ketika kita sakit, pinjam buat ke rumah sakit yang susah, gak mau. Kira-kira kita dekat gak sama orang itu? Nah, gak mau orangnya pelit. Nah, itu jauh dengan Allah, jauh dengan manusia. Tapi apa? Qoribu minan nar, dekat dengan neraka. Na'udzubillah min. Dan orang yang suka bersama anak-anak yatim seperti ini tuh, maka kata Nabi, ana wa kafirun yatim hakada fil jannah. Saya ini bapaknya anak yatim, dan barang siapa suka nyantunin anak yatim, memberikan kebutuhan anak yatim, maka besok bersamaku menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti jari telunjuk jari tengah bergandengan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para donatur, wabil khusus kepada jamaah Pasenter Kayakua wilayah Wana Harapan ini, besok di yaumil qiyamah bersama Rasulullah ke surganya Allah, bergandengan tangan dengan Rasulullah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini alhamdulillah kita duduk bersama dengan anak-anak yatim. Ini suatu kemuliaan dari Allah. Dan ibu-ibu yang rajin ngajinya, Bu, ini suatu hidayah dari Allah. Banyak tetangga kita, banyak saudara kita, ketika diajak ngaji, ntar aja. Ada yang begitu? Aku masih muda, ntar aja, kalau udah tua aja, ntar ada dalam pensiun. Ada yang begitu? Itu ada di kampung saya. Kalau di sini semangat semuanya. Ya, kira-kira ada tetangga kita ini terus hidayah dari Allah. Ya, bisa duduk pada saat tiap minggu, tiap bulan hadir murojaah berdarah. Masya Allah. Banyak saudara kita yang hari ini, Bu, ada yang di jalanan, hari ini ada yang nonton TV, hari ini ada yang tidur. Tapi alhamdulillah Allah sekarang dudukkan kita di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana taman surganya Allah di dunia, Bu. Ibu duduk di sini bersama anak-anak yatim, bersama dengerin pengajian dari ceramah, ya. Maka ini menjadi taman surganya Allah di dunia. Dan mudah-mudahan Allah besok mendudukan kita di surganya Allah, bisa di akhirat kelak menikmati kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa menjadi motivasi kita di bulan Ramadan, semangat untuk ibadah, semangat untuk tadarus, semangat untuk bertarawih, semangat untuk sedekah, semangat untuk iktikaf nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun, dari orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iya, nanti saya cari dulu ya Pak ya bantunya untuk panggung depan, insya Allah umur panjang. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan Palestina. Kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita semua yang ada di Musola Barokah, dan juga buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sampai hari ini masih berjuang, masih dimombali oleh rezim Rahmatullah Israel. Maka kita sebagai seorang muslim, apabila muslim yang satu tersakiti, kita juga tersakiti. Maka dengan adanya anak yatim, semoga doanya kabul, yang insya Allah tidak tertolak doanya. Maka kita ayo bersama-sama untuk mendoakan saudara kita yang di Palestina. Dan mulai doa ini kita saya pimpin
dengan yang terbaik dan selalu dibebaskan dari Zionis Israel. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yuhyi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadawwurana wa khaswana wa tudana wa tadmin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ghfir anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina minan nari wal 'afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hidayah lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi hab li as-salihin. Rabbi hab li as-salihin. Rabbi hab li as-salihin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ahmi khasal Islam wa jamal ghalimatal muslimin ala al-haqq ya rabbal alamin. Allahumma rabbana 'azza jaruh wa jalat sana'uh wa taqaddasat asma'uh. Allahumma la yuraddu amruh ولا يقسم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخوان المسلمين وجاهدنا في فلسطين. اللهم ثبت ايمانهم وانزل سكينه على قلوبهم وكسوهم. اللهم اهلك الكفره والمشركين. اللهم دمر اليهود واسرائيل واسدد سمعهم وبارك جمعهم. اللهم انصر على مجاهدنا اعداءنا والدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا سيئاتنا وربنا والابرار. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن دون ربنا والبر وادخلنا الجنه مع الابرار. يا الله يا الله يا الله يا غني يا ذكي أجل وقته قدس يا مالك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.